Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Maka khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian dan menambahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wal islam rahimani wa rahimakumullah. Inti dari dakwah seluruh nabi, seluruh rasul, asas, pondasi, pokok dakwah seluruh nabi, seluruh rasul adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mengajak kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Inilah inti dakwah semua nabi, semua rasul dari zaman ke zaman, dari yang pertama hingga yang akhir. Allah Jalla fi'ula berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana suruhan mereka adalah beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, wahai Muhammad. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus
dari yang pertama hingga yang terakhir. Mengajak kepada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Mulai dari Rasul yang pertama hingga Rasul yang terakhir, mulai Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat di dalam surat Al-A'raf, yaitu dimulai dengan Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah bagi kalian kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus kepada kaum Ad, saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah bagi kalian kecuali Dia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Saleh. Wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus kepada kaum Thamud, saudara mereka Nabi Saleh alaihi salam. Dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah bagi kalian kecuali Dia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus kepada kaum Madian, saudara mereka yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah bagi kalian kecuali Dia. Maka seluruh nabi, seluruh rasul, inilah inti dakwahnya. Dan inilah yang diteruskan oleh para duat, para ulama dari zaman ke zaman, senantiasa mengajak kepada la ilaha illallah sebagai inti dakwah mereka, sebagai pondasi dakwah mereka, sebagai pokok dakwah mereka. Mengajak kepada la ilaha illallah, memperingatkan daripada kesyirikan. Inilah sebab kenapa para nabi, para rasul dimusuhi. Kenapa mereka diperangi. Kenapa mereka bahkan dibunuh. Dan itu yang terjadi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalam. Kenapa beliau dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk? Kenapa beliau difitnah? Kenapa beliau diboikot? Kenapa beliau mau dibunuh, diperangi dan seterusnya? Apakah karena beliau mengajak, ayo kita berbuat jujur, jangan bohong, jangan menipu? Apa karena beliau mengajak, ayo berbuat baik kepada tetangga, menolong orang miskin, bersedekah? Yang mana hal itu sudah beliau lakukan sebelum beliau menjadi seorang nabi. Beliau adalah orang yang paling jujur di Jazirah Arab, sehingga dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang amanah, yang terpercaya, tidak pernah berdusta. Beliau adalah orang yang senantiasa menolong orang miskin, baik kepada tetangga-tetangga beliau, baik dalam berdagang, tapi tidak pernah ada yang menyenggol beliau sedikit pun. Namun ketika beliau menyeru kepada qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Beliau mengajak kepada la ilaha illallah, maka datanglah musuh-musuh Islam, datanglah musuh-musuh tauhid, memberikan julukan-julukan, fitnah dan lain sebagainya untuk menjauhkan manusia dari dakwah tauhid. Dan ini adalah sunnahnya para nabi, para rasul. Orang-orang yang mengikuti dakwah mereka pun akan dijauhkan, akan mendapatkan ujian seperti para nabi dan para rasul. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah dakwahnya Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Dakwahnya At-Taifatul Mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-Da'watus Salafiyah,
yang mengajak manusia senantiasa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para hadirin sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita menjaga tauhid. Jadikan tauhid sebagai prioritas utama. Yang pertama kita pelajari, yang pertama kita pahami, yang berusaha untuk kita amalkan dan kita jaga, yaitu kalimat la ilaha illallah kita amalkan dalam segala sisi kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Itulah kewajiban kita sepanjang usia. Nabi SAW pernah bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa inna haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Maka sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala para hamba adalah agar para hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Maka mari kita pertahankan tauhid kita dakwahkan, kita ajak manusia menuju kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita ditutup dengan usia kita dengan kalimat tersebut. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.